sebuah gundukan tanah digali. Setelah menemukan struktur fondasi candi dan tiga arca itu, ada diuruk kembali. Cakra Panorama, kita ke tengah ya, ke tengah, ke tempat titik utama dari candi ini. Nah, di depan kita ada Bapak Juru Pelihara ya, sedang ritual. Nanti kita tanya seperti apa ya sejarah singkatnya dari candi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Rahayu. Silakan Mas. Kalau boleh tahu Mas dari mana? Saya dari Mojosari, Pak Asik. Oh ya, terus tujuannya ke sini untuk apa? Ya, ini pertama kepingin istilahnya sowan ke sini ya. Ya, Mohon maaf, dengan siapa ini Pak? nama saya Pak Asik. Oh, Bapak Asik. Di sini kalau orang-orang memanggil saya itu terkadang Mbah Jinggo. Oh, Mbak Jinggo. Oke, mohon maaf Mbak Jinggo, mungkin saya mengganggu waktu jenengan ritual atau melakukan semedi ini. Dan memang sudah selesai kok. Ya. ya. Oke. Mbak Asik atau Mbak Jinggo, boleh sedikit cerita bagaimana ini kok dinamakan Candi Minak Jinggo, ataupun menurut pengalaman Pak Asik sendiri ini apa saja sih? Dan menceritakan sejarah singkatnya dari candi ini. Ya. Kita kutip dengan sejarah singkat asal mula candi ini dinamakan Candi Minak Jinggo. Dulu pada tahun 1977 dari pihak Purbakala mengadakan ekskavasi penggalian di area situs Candi Minak Jinggo dengan tujuan supaya lebih mengetahui dengan detail apa yang ada di dalam satu gundukan tanah. Yang kedua, untuk penelitian bagi para arkeolog di area lokasi Candi Minak Jinggo. Dalam penggalian tersebut menemukan sebuah struktur candi. Yang kedua, menemukan sebuah 3 arca. 2 arca wanita, Dewi Sri dan Dewi Lasmi. Yang satunya arca laki-laki. Nah, arca laki-laki inilah oleh masyarakat sekitar itu dianggap sebagai arca Minak Jinggo. Padahal itu adalah arca Garuda Wisnu. Nah, dari penemuan 3 arca tersebut, masyarakat sekitar itu bertambah yakin bahwa memang benar-benar candi ini dulu pernah dibuat Minak Jinggo untuk melakukan sebuah ibadah atau ritual atau semedi dan sebagainya. Nah, arca-arca tersebut Dewi Lasmi, Dewi Sri dan Garuda Wisnu itu mempunyai makna. Yang artinya kalau Dewi Sri itu adalah sebagai sandang pangan atau pagi. Dewi Lasmi itu adalah melambangkan sebagai air. Sedangkan Garuda Wisnu itu adalah sebuah jelmaan para dewa untuk sebuah pengayom, di mana
manusia hidup itu memerlukan sebuah, pertama, pangan, air, dan pengayom. Nah, akhirnya setelah menemukan struktur fondasi candi dan 3 arca tersebut, pihak Purbakala memutuskan untuk mengembalikan tanah-tanah tersebut. Jadi dulu itu sebuah gundukan tanah digali, setelah menemukan struktur fondasi candi dan 3 arca itu akhirnya diuruk kembali, diuruk dan tujuan biar nanti untuk keamanan dari situs tersebut itu. Nah, kalau menurut legenda rakyat, dulu pada masa kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Kencana. Nah, ada seorang adipati dari Blambangan, yaitu Minak Jinggo atau Breh Hirang. Nah, adipati dari Blambangan tersebut atau Minak Jinggo tergila-gila dengan kecantikan dari Ratu Mojopahit. Nah, akhirnya bermaksud untuk menjadikan seorang istri atau pendamping hidup. Nah, akhirnya dengan kepercayaan diri dan keyakinan Minak Jinggo itu seorang sakti mandraguna, ya tidak bisa mati kalau tidak dibunuh dengan senjatanya sendiri. Akhirnya Minak Jinggo bertekad untuk melamar Ratu Kencana. Akhirnya Minak Jinggo mengutus abdinya untuk pergi ke Majapahit dengan tujuan untuk melamar Ratu Kencana. Nah, setelah utusan Minak Jinggo tiba di istana Majapahit dan menghadap ke Ratu Kencana dan menyampaikan tujuan ke Majapahit adalah untuk melamar Ratu Kencana buat adipati dari Blambangan, yaitu Minak Jinggo. Tapi apa yang terjadi? Ratu Kencana menolak lamaran tersebut. Nah, setelah lamaran itu ditolak, akhirnya utusan Minak Jinggo itu pergi lagi ke Blambangan untuk melakukan dari perintah Minak Jinggo. Mendengar lamaran Minak Jinggo ditolak, akhirnya murka, marah, dan mengancam, kalau memang betul-betul lamaran saya ditolak, Mojopahit akan saya hancur leburkan rata dengan tanah. Mendengar ancaman Minak Jinggo, Ratu Kencana sangat panik sekali. Dia berpikir, bagaimana nanti kalau memang benar-benar ancaman Minak Jinggo itu terjadi. Karena Minak Jinggo adalah seorang adipati yang sakti mandraguna. Dia tidak bisa mati, tidak dibunuh dengan senjata sendiri. Akhirnya Ratu Kencana memutuskan untuk mengadakan sayembara. Intinya dalam sayembara itu, barang siapa yang dapat mengalahkan adipati Blambangan, yaitu Minak Jinggo, kalau dia seorang laki-laki, dia akan saya jadikan suami saya. Kalau dia seorang wanita, dia akan saya jadikan saudara kandung saya. Akhirnya sayembara itu berjalan, banyak pendekar-pendekar sakti yang mengikuti sayembara itu. Tapi apa yang terjadi? Semua pendekar-pendekar itu tidak ada yang bisa mengalahkan
Minak Jinggo. Bahkan dia banyak yang mati. Nah, rasa ketakutan Ratu Kencana Wungu itu semakin memuncak, dan dia melakukan sebuah ritual atau semedi untuk meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Allah atau Sang Yang Widi Wasa. Dalam semedinya dia dihampiri oleh seorang kakek tua. Dia bilang, kalau kamu ingin menyelamatkan kerajaan Mojopahit, kamu harus bisa menemukan seorang pemuda yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Dia adalah ada di sekitar kerajaan Mojopahit. Setiap hari dia itu mencari rumput dan merawat kuda di dalam istana. Akhirnya Ratu Kencana Wungu itu mencari siapa pemuda yang dikatakan oleh Eyang Resi tadi. Akhirnya dengan berjalannya waktu, Ratu Kencana Wungu bisa menemui pemuda yang dalam petunjuknya tadi. Setelah itu pemuda itu dipanggil untuk menghadap Ratu Kencana Wungu, dan dia dengan keikhlasannya Ratu Kencana Wungu meminta untuk ikut menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Mojopahit, yaitu menghadapi Minak Jinggo. Akhirnya dia setuju, dan dia memang betul-betul ingin menyelamatkan kerajaan Mojopahit. Setelah itu pemuda itu pergi ke Blambangan untuk menemui Adipati Minak Jinggo dan menantang bertarung. Sesampai di sana, akhirnya pemuda itu menemui Minak Jinggo dan menantang untuk bertarung. Akhirnya pertarungan itu terjadi. Pertarungan itu berjalan selama 1 hari 1 malam. Nah, dalam pertarungan itu pemuda itu merasa posisinya itu terjepit, dan dia kalau dia tidak lari dia pasti akan kalah. Akhirnya pemuda itu lari ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual, meminta petunjuk sama Sang Yang Widi Wasa atau Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana bisa mengalahkan Minak Jinggo. Nah, dalam proses ritual, pemuda itu didatangi oleh seorang kakek tua, yaitu yang bernama Eyang Tunggul Manik. Eyang Tunggul Manik berkata, kalau kamu ingin mengalahkan Minak Jinggo, kamu harus bisa memiliki atau menguasai pusaka andalan Minak Jinggo, yaitu berupa besi Godokining. Setelah itu pemuda itu berpikir, bagaimana caranya saya itu bisa memiliki pusaka itu. Akhirnya dengan ketampanan wajahnya itu dimanfaatkan untuk mendekati kedua istri Minak Jinggo, yaitu Suyuta dan Kuningan.
Nah, dengan berjalannya waktu juga, akhirnya kedua istri Minak Jinggo itu jatuh cinta dan tergila-gila sama pemuda tersebut. Nah, akhirnya terjadilah sebuah percintaan antara pemuda itu dan kedua istri Minak Jinggo. Kedua istri Minak Jinggo menuntut ingin sekali dijadikan sebuah istri. Nah, akhirnya pemuda itu mau menerima kedua istri Minak Jinggo, tapi dengan satu syarat. Memang kalau kamu sayang dan suka atau cinta sama saya terima dan saya sanggup untuk memperistri kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bisa mengambil pusaka Minak Jinggo. Nanti serahkan kepada saya. Setelah saya nanti habis bertarung sama Minak Jinggo, kita akan melaksanakan pernikahan. Nah, akhirnya pada malam hari Minak Jinggo itu dikasih minum dengan tujuan supaya Minak Jinggo itu mabuk berat. Dengan cara itulah akhirnya kedua istri Minak Jinggo itu bisa mengambil pusaka besi Goto Kuning dan diserahkan ke Damarwulan. Akhirnya terjadilah pertarungan lagi dan Minak Jinggo kalah, kepalanya dipenggal, dibawa ke Mojopahit dengan tujuan sebagai bukti bahwa benar-benar Minak Jinggo itu sudah mati. Nah, beruntung Minak Jinggo itu masih mempunyai hubungan darah dengan Mojopahit. Akhirnya Minak Jinggo dicandikan di sini, di tempat suci sini. Itu dicandikan, akhirnya kepalanya itu dibakar, terus ditarik ke laut. Nah, itulah cerita singkat legenda rakyat asal mulanya candi ini dinamakan Candi Minak Jinggo. Ini kami kan tahu.